Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh yang suci, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Kamis 26 Februari 2026. Pelajaran yang ke-9 di triwulan yang pertama. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Kuasa Injil. Bacalah Kolose 1 ayat 28 dan 29. Apakah fokus Paulus? Menurut Anda, mengapa kata tiap-tiap orang disebutkan 3 kali? Kolose 1 ayat 28 dan 29. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Fokus pemberitaan Paulus adalah Kristus yang disalibkan. 1 Korintus 1 ayat 23. Menurut Efesus 5 ayat 27, tujuan dari pengorbanan Kristus adalah supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Dengan demikian, tujuan pemberitaan Injil Paulus adalah untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus, mempersembahkan setiap orang sebagai pribadi yang matang dalam Kristus. Ia melakukannya dengan mengajar dan mengajarkan berbagai doktrin dan praktik Kristen, serta memperingatkan tentang akibat menolak Injil dan bahaya ajaran sesat. Inilah cara kita bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa, yaitu dengan menerima pengajaran dan memperhatikan amaran kitab suci. Kedewasaan adalah konsep yang penting. Orang tua dari seorang bayi yang baru lahir akan merayakan setiap perkembangannya. Kata pertama, belajar berjalan dan belajar membaca. Bukankah orang tua akan merasa khawatir jika setelah beberapa tahun anak mereka masih belum bisa berjalan atau berbicara? Pertumbuhan dan perkembangan adalah hal yang normal dan diharapkan. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan Kristen. Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai dewasa, teleios, berarti sempurna dan tanpa cacat. Melalui proses pertumbuhan rohani, kita semakin menyadari kedalaman hukum Tuhan dan bahwa tuntutannya sangat luas. Mazmur 119 ayat 96. Kita memahami bahwa hukum itu mencakup pertimbangan dan pikiran. Ibrani 4 ayat 12. Namun kita perlu berhati-hati. Itulah sebabnya Paulus menggunakan kata menasihati dalam Kolose 1 ayat 28. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat 12. Pemahaman rohani berasal dari pengetahuan akan firman Tuhan yang dipimpin oleh Roh. Ajaran sesat biasanya mengandung sebagian kebenaran tetapi menambahkan atau mengurangi sesuatu dari apa yang dikatakan Alkitab. Cara yang terakhir seringkali berhasil. Jika tidak dengan meragukan secara langsung apa yang dikatakan Tuhan, maka setidaknya dengan mempertanyakan apakah itu benar-benar mungkin atau apakah itu berlaku untuk zaman kita. Kita harus cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati ketika harus membedakan kebenaran doktrin dari kesalahan. Bagaimanakah Anda memahami makna menjadi sempurna dalam Kristus Yesus? Kolose 1 ayat 28. Bagaimanakah pemahaman tentang apa yang telah Yesus lakukan bagi kita di kayu salib menolong dalam memahami makna menjadi sempurna dalam Kristus Yesus?
Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pelajaran hari ini tentang kuasa Injil. Kasih-Mu kiranya menuntun kami, agar kami dapat menjadi berani untuk mengabarkan Injil. Dan kami akan terus bersemangat ya Tuhan, untuk mengabarkan kabar baik yang Engkau telah berikan pada kami. Ya Tuhan, tuntunlah kami, kuatkanlah kami senantiasa untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Kasih-Mu menuntun kami senantiasa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sabat, Kamis 26 Februari 2026. Sampai bertemu di pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.